Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Rian sama Mbak Yuliana sudah masuk ke Wiziknya tepat waktu ya. Oke, saya mulai aja kali ya. Soalnya hari ini pembahasan kita dua materi, modul 7 dan modul 8. Kalau suara saya nggak kedengeran seperti biasa, tolong langsung diinterupsi ya. Langsung dibilang. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu kalau dari tutorial sebelumnya atau modul-modul sebelumnya kita ini kan belajarnya lebih ke kehidupan sehari-hari atau mungkin lebih ke apa yang terjadi secara real di kehidupan kita ya. Saya sering bilangnya, sebentar ya. Mbak Dina sudah online ya. Assalamualaikum Mbak Dina. Mas Rudi juga ya. Oke, saya senang banget nih kalau rame. Jadinya penuh gitu ya. Belum saya mulai nih. Saya baru akan mulai. Nah, saya langsung aja. Yang saya mau kasih tahu sebelum masuk ke materi adalah materi malam ini akan cenderung lebih teori atau mungkin lebih bisa dibilang boring kali ya, karena saya sendiri sebenarnya nggak terlalu suka bicara mengenai yang teoritis gitu loh. Tapi karena memang berhubung kita harus membahas semua modul dan mau nggak mau tetap dibahas sama-sama ya. Cuma sebelumnya teman-teman boleh prepare dulu nih. Prepare dalam arti siapin buku ya pastinya. Terus mungkin bisa siapin ide-ide kalau ada masukan, atau mungkin teman-teman ada pengalaman yang berhubungan dengan materi kita, boleh di-sharing ke teman-teman yang lain dan saya juga tentunya ya. Jadi buat bikin materi kita kali ini nggak membosankan. Oke ya, saya mulai aja. Modul kali ini, modul 7, kita akan membahas penulisan laporan dan proposal bisnis. Agak teori banget ya, laporan dan proposal. Oke, saya lanjut. Nah, sebelumnya saya mau tahu dulu nih, siapa di sini yang pernah bikin laporan ataupun proposal? Ada nggak? Ada nggak dari teman-teman yang dulu mungkin pada saat mungkin masih jadi siswa SMA gitu, atau mungkin nggak SMA aja sih, di pekerjaan yang ada berhubungan dengan membuat laporan dan proposal? Pernah ada pengalaman sebelumnya? Nggak berhubungan dengan keuangan aja, apapun itu, bentuk proposal ataupun laporan apapun. Ada yang pernah buat pengalaman? Mungkin dari Mas Rian atau Mas Rudi, Mbak Yuliana atau Mbak Dina? Ya, waalaikumsalam Mbak Dina, tidak masalah. Kita lagi membahas tentang laporan dan proposal nih. Gimana? Ada yang pernah merasa pengalaman membuat laporan atau proposal nggak nih, teman-teman? Boleh di-sharing ke saya? Setidaknya saya mau ada gambaran. Laporan formal banget nggak pernah. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita akan bahas sedikit banyak gimana sih caranya membuat laporan dan proposal. Untuk materi kali ini, teman-teman harus fokusnya adalah gini. Laporan itu nantinya bisa jadi berupa skripsi, karena dari minggu-minggu lalu saya pernah nanya ya ke teman-teman, akan ada skripsi nggak nih di UT? Kata teman-teman ada. Nah, jadi boleh dari materi chapter 7 ini, modul 7 ini, itu teman-teman boleh concern, boleh sangat memperhatikan untuk kebutuhan skripsinya ya. Kalau ada yang mau ditanya boleh nanti tanyakan ke saya.
Jelas ya, saya lanjut aja. Apa sih bedanya laporan sama proposal? Laporan kalau di teorinya bilang menyajikan informasi tentang bidang tertentu secara sistematis dan objektif untuk individu tertentu dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi, inti daripada laporan itu sendiri adalah menyajikan informasi. Ada sesuatu yang kita mau sampaikan di balik laporan. Misalnya, kalau kata Mas Rian tadi itu laporan keuangan, ya pasti kita akan mau memberitahukan misalnya penjualan bulan ini berapa misalnya, atau mungkin kita mau memberitahukan kondisi keuangan perusahaan itu bagaimana, apakah meningkat ataupun merugi, seperti itu. Intinya adalah menyajikan informasi di bidang tertentu, tergantung ya laporannya laporan apa dulu. Nggak selalu laporan keuangan, misalnya laporan tentang bahan baku, stok misalnya, itu juga termasuk laporan ya. Iya, nggak apa-apa Mas Rudi, tidak apa-apa. Boleh disiapkan modulnya ya, karena kita nanti akan membahas sedikit banyak melihat kepada modul nih malam ini. Jadi boleh teman-teman siapkan modulnya ya. Kalau suara saya ada yang nggak kedengeran, boleh tolong diinterupsi nggak kedengeran gitu ya. Oke, kemudian proposal itu apa sih bedanya? Kalau proposal itu adalah usulan yang menggambarkan kondisi saat ini dan kondisi yang hendak dicapai dengan upaya perbaikan yang rasional. Maksudnya itu apa sih? Proposal dari kata propose kalau bahasa Inggrisnya. Propose kalau dalam bahasa Inggris itu arti Indonesianya adalah mengajukan gitu. Nah, kadang-kadang proposal itu sendiri nggak cuma bisa mengajukan ide, tapi bisa jadi melamar pun namanya proposal kalau di bahasa Inggris gitu. Nah, maksudnya proposal apa? Contohnya, misalnya Mas Rudi gitu ya, punya ide. Mbak Feli, gimana nih kalau kita coba adain studi tour untuk anak-anak UT semester 3 jurusan ilmu komunikasi. Misalnya jalan-jalan ke Ilan gitu ya, atau jalan-jalan ke Taichung atau ke Kaohsiung misalnya. Ngapain? Misalnya kita itu mau studi tour. Kita jalan-jalan sama-sama, jalan-jalan juga, tapi kita juga mau sekalian belajar. Let's say kalau kita bahas mengenai komunikasi bisnis, misalnya di Kaohsiung lagi ada acara misalnya, gimana kalau kita ikutan acara itu dengan cara buka stand makanan Indonesia misalnya. Nah, kita sebelumnya harus mengajukan proposal kepada UT. Kenapa? Oke, kita minta dana ke UT. Dana apa? Dana transportasi misalnya, buat teman-teman bisa datang ke Kaohsiung misalnya gitu ya. Nah, jadi ada usulan di sini, ada ide. Setiap ide, setiap usulan itu untuk diwujudkan kan butuh dana, butuh waktu, butuh tempat. Nah, itu semua dirangkum dalam proposal gitu. Jadi, teman-teman suatu hari nanti gitu ya, saat mungkin sudah balik ke Indonesia, kemudian ingin berkarir, di dalam karir itu nantinya akan muncul satu masa di mana teman-teman diminta berpartisipasi untuk memberikan idenya. Dengan cara apa? Membuat proposal. Ya, penting banget ya untuk bisa tahu apa sih laporan itu, apa proposal itu. Jelas ya? Nah, kemudian manfaat dari modul 7 ini yang tadi saya bilang, kita akan membahas mengenai laporan dan proposal. Anda bisa mengetahui cara menulis laporan untuk kepentingan komunikasi bisnis secara baik dan juga menulis proposal. Dalam hal ini, ilmunya yang nanti teman-teman bisa ambil ya, bisa digunakan untuk membuat skripsi. Dan ini penting banget. Kenapa? Karena persyaratan untuk lulus itu adalah harus membuat satu skripsi gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu cara membuat laporan yang baik, karena skripsi itu adalah salah satu bentuk laporan. Jelas ya? Kita lanjut lagi. Penulisan laporan. Laporan itu sendiri terbagi jadi dua nih teman-teman. Ada informal, ada yang formal. Kalau teman-teman mau lihat di modul, boleh dibuka halaman 7.4. Udah dibuka teman-teman modulnya?
Sudah ya? Oke. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat jenis laporan, bisa dibaca ya. Ada angka 1 di sana. Boleh dilihat ada namanya laporan formal dan informal. Bedanya apa? Laporan informal, namanya juga ada kata in. In itu bisa berarti tidak. Atau kalau bahasa Inggrisnya tidak tuh un artinya atau bacanya ya. Uninformal atau unformal atau informal sama aja, yaitu laporan yang dibuat secara lebih ringkas penulisan dan penyajian laporannya. Kalau formal tuh lebih ketat, analitis dan mendalam. Kalau yang namanya laporan formal itu dia pasti harus ada apa? Ada fakta, ada faktanya. Kita nggak mungkin memberikan laporan yang nggak ada faktanya. Terus kemudian lebih analitis, artinya jelas penjelasannya tentang apa, kemudian laporan itu tuh mengenai apa, tujuan laporan itu apa sih. Sama aja gini, kalau mau buat skripsi, kita harus tahu apa sih topik yang mau kita bahas. Saya ambil jurusan ilmu komunikasi. Saya membuat laporan skripsi mengenai misalnya komunikasi ya. Teman-teman ambil jurusan komunikasi. Misalnya, bagaimana cara berkomunikasi dengan misalnya dengan media pers gitu ya. Misalnya teman-teman mau menjadi seorang PR. Selamat malam Mbak Siti. Assalamualaikum. Selamat malam, langsung join aja ya Mbak Siti ya. Kita lagi bahas mengenai modul 7 nih, mengenai laporan dan proposal ya. Jadi laporan formal contohnya adalah skripsi, contoh kecilnya, karena laporan formal banyak sekali. Yang di ruang lingkup kita itu adalah skripsi. Skripsi itu saat teman-teman bikin harus tahu tujuannya untuk apa. Misalnya teman-teman mau menjadi laporan mengenai bagaimana cara seorang PR, seorang public relation, misalnya memberitahukan kepada masyarakat bahwa suatu berita itu tidak benar. Harus ada faktanya kan, benar nggak? Kalau nggak ada faktanya, bagaimana orang bisa percaya? Ya nggak? Jadi laporan formal itu lebih sifatnya analisis dan mendalam, dicari tahu apa faktanya, apa buktinya, kemudian lebih analitis. Analitis itu maksudnya adalah lebih jelas, lebih informasinya tuh luas sekali. Kemudian kalau yang informal contohnya apa? Contohnya memo. Nah, kalau memo tidak baku. Kenapa? Karena kalau memo itu dia hanya sekedar informasi singkat saja. Misalnya, seorang bos memberikan memo kepada sekretarisnya. Memonya adalah akan diadakan rapat, misalnya tanggal sekian, jam sekian. Itu adalah satu memo atau laporan informal. Kemudian bisa jadi juga si sekretaris ini kemudian memberikan informasi kepada bawahan-bawahan seperti para manajer bahwa bos memberikan pesan akan diadakan meeting misalnya. Itu adalah salah satu bentuk memo atau pesan singkat atau ringkas. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau saya ngajarnya terlalu cepat, tolong diinterupsi ya, sebab saya sedikit ngebut karena malam ini kita akan bahas 2 materi, jadi agak banyak. Jelas ya? Oke, saya lanjut. Nah, laporan itu sendiri apa sih? Kita akan bahas satu persatu. Laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif, yang digunakan menyampaikan informasi yang tadi saya bilang ya, dari satu bagian ke bagian yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Jadi, laporan itu sendiri sifatnya adalah intinya yang saya garis bawahi, menyampaikan informasi. Apa sih yang kita mau memberitahukan kepada orang lain? Gitu. Dan informasi tersebut dalam bentuk tertulis, yaitu sendiri laporan itu sendiri. Nah, kemudian laporan itu dibagi, ada karakteristiknya nih. Karakteristiknya apa sih? Yang pertama adalah diminta orang dengan kewenangan yang lebih tinggi. Pastinya, biasanya ini kalau di perusahaan diminta sama bos. Laporan apa? Laporan penjualan bulanan atau laporan keuangan cash perusahaan
atau laporan misalnya kegiatan selama 1 bulan apa saja, biayanya berapa, atau pendapatannya apa saja dari kegiatan itu adalah makanya kenapa diminta dari orang